Shalom semuanya. Apa kabar semua teman-teman pada hari ini? Saya berharap, saya berdoa teman-teman tetap semangat, tetap sehat, dan tetap diberkati Tuhan selalu. Hari ini saya akan membuat konten tentang pahlawan iman. Konten ini berisikan cerita hidup orang-orang hebat yang ada di dalam kekristenan. Kisah hidup yang pertama yang mau saya ceritakan adalah seorang misionaris dari Belanda yang datang ke Indonesia, yang menginjil di Indonesia, membangun sekolah di Indonesia, tapi akhir hidupnya dia dibunuh di Indonesia. Karena itu pada hari ini, mari kita simak ceritanya. Sebelum itu kita intro dulu. Aris van der Loosdrecht, itulah nama misionaris Belanda yang datang ke Indonesia, yang mengajar di Indonesia, bekerja di Indonesia, bahkan sampai membangun sekolah di Indonesia, tapi hidupnya dibunuh di Indonesia. Anthony Aris van der Loosdrecht lahir pada tanggal 21 Maret 1885 di kota kecil Veenendaal, sebuah kota yang saat itu terkenal sebagai tempat penenun wol dan pabrik rokok. Jadi ini merupakan kota kecil, ya, bisa disebut itu perdesaan. Dan nama belakang yang disandang Anthony Aris yaitu van der Loosdrecht sebenarnya bukan berasal dari nama ayah kandungnya. Jadi bukan marga dari ayah kandungnya. Nama belakang yang disandangnya mengikuti nama belakang seorang pekerja di pabrik wol yang menikahi ibunya Anthony karena merasa kasihan terhadap ibu Anthony Aris van der Loosdrecht yang pada saat itu dipanggil gereja di Veenendaal untuk menjelaskan kehamilannya yang adalah kehamilan di luar pernikahan. Jadi ibunya sedang hamil, dan hamilnya itu di luar pernikahan. Ibunya ini dipanggil oleh gereja, ya, untuk menjelaskan bagaimana kamu hamil. Siapa yang menghamilimu? Kenapa kamu melakukan itu? Mungkin seperti itu, ya. Tiba-tiba ada seorang pria, seorang pekerja pabrik wol, yang melihat kasihan kepada ibu Anthony ini, memutuskan untuk menikahi ibu Anthony. Dan akhirnya Anthony Aris memiliki marga van der Loosdrecht. Itu merupakan kisah hidup kecilnya Anthony Aris van der Loosdrecht yang merupakan seorang misionaris. Anthony Aris van der Loosdrecht, dia memiliki studi atau riwayat pendidikan di sekolah Zending Rotterdam. Anthony Aris pernah kuliah di Fakultas Teologi di Universitas Heidelberg. Lalu Anthony Aris menikah pada tanggal 7 Agustus 1913 dengan wanita yang bernama Alida Petronella Zizo, yang kemudian dikenal sebagai Ida van der Loosdrecht. Dan akhirnya dia menikah pada tanggal 7 Agustus tersebut, dan dia memiliki pendidikan yang luar biasa, ya. Pendidikannya itu sarjana loh. Sarjana di Universitas Heidelberg, ya. Jadi ini bukan misionaris hanya kerinduan menginjil, ya. Bertobat sehari, punya kerinduan menginjil, mengklaim dirinya jadi misionaris. Ternyata Anthony Aris van der Loosdrecht, dia mengenyam pendidikan yang luar biasa, sehingga pendidikan teologi yang luar biasa itu menjadi bekal dia untuk menjadi seorang misionaris di Indonesia. Inilah perjalanan Anthony Aris van der Loosdrecht dari Belanda menuju Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia, ya teman-teman. Jadi pada saat itu Indonesia belum merdeka. Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Dan Belanda menamakan Indonesia itu dengan Hindia Belanda. Anthony Aris van der Loosdrecht dipersiapkan oleh Perhimpunan Pekabaran Injil Gereformeerd atau Gereformeerde Zendingsbond yang disingkat GZB. Jadi Anthony Aris van der Loosdrecht ini dipersiapkan oleh GZB untuk bekerja di Hindia Belanda, ya. Maka pada tanggal 5 September 1913, Anthony bersama istrinya, Ida van der Loosdrecht, berangkat dari stasiun kereta api Maas di Rotterdam menuju Genoa, Italia. Jadi dari Belanda, perjalanannya menuju ke Indonesia atau Hindia Belanda, harus ke Genoa dulu, Italia, mungkin untuk naik kapal, ya.
tiba di Port Said dengan menggunakan kapal SS Vondel. Dari Port Said, mereka menuju Colombo, tepatnya di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Dari Colombo, Anthony bersama istrinya kemudian menuju ke Jakarta atau Batavia pada saat itu. Dan Anthony Aris bersama istrinya tiba pada tanggal 4 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia berangkat pada tanggal 5 September, tiba pada tanggal 4 Oktober. Hampir 1 bulan perjalanannya menuju Indonesia atau Hindia Belanda. Setelah tiba di Batavia atau Jakarta, Anthony Aris bertemu dengan Dr. N. Andriani dan Konsulat Zedin untuk mendapatkan penjelasan sebagai bekal menuju Tanah Toraja. Jadi sebelum Anthony menginjil di Tanah Toraja, tapi pada saat itu sebenarnya Anthony Aris datang ke Hindia Belanda hanya untuk bekerja, ya. Jadi sebelum dia bekerja di Hindia Belanda, tepatnya di Tanah Toraja, Anthony Aris mendapatkan pembekalan tentang mungkin wilayah Tanah Toraja seperti apa, suku-sukunya seperti apa, budayanya di sana seperti apa, makanannya di sana seperti apa, peraturan-peraturan suku di sana seperti apa. Itu dijelaskan oleh Dr. N. Andriani. Setelah itu Anthony Aris bersama dengan istri melanjutkan perjalanan ke Makassar. Di Makassar, Anthony Aris bertemu dengan seorang guru yang bernama Manem Blue yang bersedia menemaninya dalam perjalanan ke Tanah Toraja. Jadi dari Jakarta atau dari Batavia sebelum ke Tanah Toraja, Anthony Aris bersama istri dia pergi dulu ke Makassar. Ternyata di Makassar, Anthony Aris bertemu dengan seorang guru yang bernama Manem Blue. Manem Blue ini menemani Anthony Aris bersama istri dalam perjalanan menuju ke Tanah Toraja. Anthony Aris dan Manem Blue dan beberapa orang yang merupakan kuli bangunan menemaninya sampai di Rate Pau, Tanah Toraja. Untuk pertama kalinya, Anthony Aris menginjakan kakinya di Tanah Toraja pada tanggal 10 November 1913. Ya. Tadi di Makassar, perjalanan menuju Tanah Toraja sampai di Tanah Toraja pada tanggal 10 November 1913. Lalu apa yang dia lakukan? Nah, pertama-tama Anthony Aris van der Lostre bersama rekan-rekannya menemui para pemuka masyarakat untuk merundingkan berbagai rencana yang telah disusunnya. Jadi misionaris Anthony Aris ini punya plan, punya program di dalam penginjilannya. Dan dia nggak gujuk-gujuk langsung bertobat lah, enggak. Dia masuk kepada tata budaya Hindia Belanda, tepatnya Tanah Toraja, dengan menemui pemuka-pemuka masyarakat di saat itu. Padahal saat itu kan Belanda menguasai Indonesia. Bisa aja Anthony bersikap seenaknya, tapi Anthony tidak melakukan itu, ya. Dan rencana yang disusunnya itu merupakan pembukaan sekolah-sekolah Zending. Sekolah Zending yang tertua berhasil didirikan oleh Anthony Aris van der Lostre adalah sekolah di Balusu dengan jumlah murid 78 anak. Luar biasa, ya. Jadi penginjilannya itu adalah membangun sekolah, membangun pendidikan di sebuah wilayah. Tidak hanya mengabarkan Injil, melainkan dia memberikan pendidikan kepada anak-anak di Tanah Toraja. Luar biasa. Di tengah keberhasilan pembangunan sekolahnya, Anthony Aris van der Lostre menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Masalah utamanya, yang pertama, Anthony Aris memiliki masalah dalam persoalan bahasa. Tentu ya, dia orang Belanda datang ke Indonesia, bahasanya tentu beda, ya. Bahasa Belanda dengan bahasa Tanah Toraja. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia aja memiliki banyak sekali bahasa suku, ya. Jadi masalahnya adalah di bahasa. Yang kedua, tidak adanya literatur untuk mendukung proses belajar, mengajar, dan tidak adanya tenaga pendidikan saat itu. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pada bulan Desember 1913, Anthony Aris van der Lostre berangkat bersama istri dan 3 orang pemuda Toraja menuju Poso untuk belajar bahasa Toraja. Nah, ini hebat nih. Misionaris asing datang ke Indonesia, ya. Nggak gujlak-gujlak kita harus mengerti bahasanya, nggak nyari translator, tapi mereka sendiri
belajar bahasa. Ingat, yang dipelajari itu adalah bahasa Toraja. Saya aja belum tentu bisa bahasa Toraja. Anthony Aris punya niat untuk belajar. Pada bulan Januari 1914, Anthony Aris van der Loosdrecht menulis surat kepada para pengurus Perhimpunan Pekabaran Injil Gereformed. Ia memulai tulisannya dengan menceritakan agama suku yang dianut oleh masyarakat di Tanah Toraja. Jadi Anthony Aris tahu nih, ada agama di situ, ada kepercayaan, yaitu kepercayaan suku di Tanah Toraja. Ia berpendapat bahwa agama suku tersebut berusaha untuk dibasmi oleh pemerintah sampai ke akar-akarnya, termasuk ritual-ritualnya. Ya. Jadi kekristenan belum ada pada saat itu, sehingga yang disembah pada saat itu ya mungkin leluhur, ya mungkin arwah-arwah. Jadi Anthony Aris menceritakan itu kepada Perhimpunan Pekabaran Injil yang mengutusnya. Dalam banyak hal, pemerintah hadir hanya memberi instruksi dan tidak membuka ruang diskusi dengan para leluhur orang Toraja. Jadi pemerintah Belanda pada saat itu memang tidak suka dengan penyembahan-penyembahan yang seperti itu, tetapi pemerintah Belanda solusinya hanya ya mengeluarkan peraturan, tapi tidak memberikan ruang diskusi ya bagi orang-orang Toraja pada saat itu. Bahkan dalam beberapa kasus diadakan pengadilan bagi beberapa orang yang dianggap penyihir. Jadi orang-orang Toraja pada saat itu mungkin memiliki pendidikan juga belum sangat baik ya, sehingga mereka tidak mengerti apa yang harus mereka sembah, apa yang mereka harus imani, bahkan percayai. Jadi jika ada sesuatu yang dianggap sihir ya, mereka dibawa ke pengadilan. Kasihan. Selain itu, pemerintah juga menggagas penghapusan sistem budak yang dalam masyarakat Toraja merupakan bagian dari sistem kehidupan mereka. Anthony Aris mengkritik tindakan-tindakan pemerintah karena dianggap sebagai tindakan yang instan. Jadi seorang kritikus juga nih Anthony Aris nih kepada pemerintah di negaranya, yaitu di Belanda. Anthony Aris saat itu memilih untuk melakukan usaha pegabaran Injil melalui sekolah-sekolah yang ia dirikan. Luar biasa. Ia juga menceritakan tentang metode pegabaran Injil yang ia gunakan. Pertama-tama, ia mengajak para ketua adat di Toraja berbincang-bincang dengan suasana santai sambil mengisap rokok. Percakapan dimulai dari keadaan sehari-hari penduduk. Ya, hari ini bagaimana kabarnya Pak? Hari ini bagaimana keadaannya? Hingga sampai Anthony Aris menyelipkan sedikit demi sedikit kisah-kisah yang ada di Alkitab. Luar biasa. Seperti kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, melalui cerita-cerita tersebut, Anthony Aris akhirnya menegaskan bahwa pada dasarnya nenek moyang semua orang sama, dan oleh karena itu harus menyembah Allah yang sama. Cerita-cerita tersebut kemudian menarik perhatian para orang Toraja. Kita tahu sendiri bahwa orang Belanda kan memiliki kulit putih dan orang Tanah Toraja tidak memiliki kulit seperti orang-orang Belanda. Agar diterima oleh orang-orang Tanah Toraja, Anthony Aris melakukan penginjilan dengan menceritakan asal-usul manusia, ya, yang bagaimana ternyata kita ini punya nenek moyang yang sama loh, ya, yaitu Adam dan Hawa. Luar biasa. Cara penginjilannya bukan penghakiman, ya, bahkan bukan penuduhan, lebih kepada penyadaran bahwa kita ini sama di mata Tuhan. Akhirnya Anthony Aris juga melancarkan kegiatannya dengan menjadikan pasar sebagai salah satu pegabaran Injil. Suku Toraja saat itu menghadiri pasar tradisional pada hari-hari tertentu, dan jumlah yang hadir mencapai ribuan. Untuk menarik perhatian mereka, Anthony Aris van der Loosdrecht mengerahkan murid-murid yang belajar di sekolah Zending. Setelah selesai sekolah, para murid diajak ke pasar. Mereka diatur menjadi dua barisan lalu berjalan ke pasar sambil bernyanyi. Jadi model penginjilannya mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat-tempat ramai. Ya, pada saat itu tempat ramainya adalah pasar. Ya. Dan mereka hanya melakukan jalan dan sambil bernyanyi. Pada masa itu, orang Toraja juga memiliki kebiasaan adu kerbau. Ya. Sehingga ribuan orang yang hadir dalam pasar itu memusatkan perhatiannya kepada adu kerbau tersebut. Untuk menanggulangi hal ini, Anthony Aris van der Loosdrecht sekali lagi memanfaatkan murid-muridnya untuk mencari perhatian. Para murid diatur sedemikian rupa dalam berbagai permainan yang dapat menjadi hiburan bagi orang-orang dewasa. Setelah permainan tersebut selesai, Anthony Aris mulai mengajak orang-orang yang menonton untuk mendekat kepadanya. Pada awal usaha ini, Anthony Aris van der Loosdrecht berhasil mengumpulkan 500 orang untuk mendengar khotbahnya
dan kebanyakan di antara mereka adalah perempuan. Luar biasa. Jadi ada event adu kerbau, ya. Antoniaris berbaur di sana. Ya. Dia tidak menghindar dari event itu, dan bahkan dia tidak menjadi orang yang aneh di event itu. Sehingga setelah event adu kerbau selesai, Antoniaris berhasil, ya, mendapatkan perhatian dari orang-orang Tanah Toraja, sehingga dia bisa khotbah di depan 500 orang. Luar biasa. Pada bulan Mei 1917, tepatnya pada hari Pentakosta, Antoniaris van der Lostrecht membaptis 29 orang. Haleluya, luar biasa. Dibaptis 29 orang. Satu orang diselamatkan saja. Nah, seluruh malaikat di sorga bersukacita, bersorak-sorak. Apalagi 29 orang. Saya rasa pada saat itu sorga gemetar. Haleluya. Dan baptisan tersebut dilakukan di rumah Antoniaris. Tetapi pada tanggal 26 Juli 1917, ya, tidak lama dari dia membaptis 29 orang, Antoniaris van der Lostrecht memiliki rencana untuk pergi ke Nanggala, salah satu daerah di Tanah Toraja. Namun tiba-tiba ia mengubah rencananya dan memutuskan untuk melihat pembangunan sekolah di Bori, salah satu kampung di Tanah Toraja. Ketika Antoniaris van der Lostrecht sedang berbincang-bincang dengan salah satu seorang guru di Bori, sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan rumah guru tersebut dan menombak dirinya. Wow. Akhirnya Antoniaris dibunuh, ya, di Bori, salah satu kampung di Tanah Toraja. Beberapa orang dalam kelompok tersebut berhasil ditangkap, antara lain bernama Pujang, Ne Malandong, Tandi Bua, dan Pong Masam. Dan saat itu Antoniaris van der Lostrecht bertahan kurang dari 15 menit, dan di saat terakhirnya, jadi di saat-saat terakhirnya ini, Antoniaris meminta untuk ditinggalkan seorang diri supaya dia dapat berdoa. Jika dia berdoa, dia terus berdoa hingga dia tertidur untuk selamanya. Kematian yang sangat indah, ya teman-teman. Kematian di dalam Tuhan, kematian di dalam ladang pelayanan itu kematian yang sangat indah. Jadi itulah hidup seorang misionaris Belanda yang menginjil di Tanah Toraja yang bernama Antoniaris van der Lostrecht. Karya-karya Antoniaris itu banyak, teman-teman. Dia juga menulis buku yang bernama Late Sora Dini Melada Membasah Sowera. Dan ada juga bukunya yang berjudul Bowenga Lalan Sowera Pembasan, yang merupakan buku bahan bacaan bagi para murid. Ya. Jadi dia bukan hanya menginjil, melainkan dia juga mengajarkan baca kepada anak-anak di Tanah Toraja. Luar biasa. Selain itu, ya, benih-benih penginjilan Antoniaris van der Lostrecht, dia bisa menjadi sebuah gereja suku, yaitu gereja Toraja Lostrecht. Puji nama Tuhan. Itulah kisah seorang misionaris dari Belanda yang membagikan hidupnya untuk Tanah Toraja Indonesia. Inilah kisah-kisah pahlawan iman. Namanya tidak tertulis di Alkitab, tapi dampaknya, berkatnya bisa dirasakan sampai saat ini. Tanah Toraja dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman pada hari ini yang telah mendengarkan saya bercerita di dalam konten pahlawan iman. Kiranya teman-teman mau subscribe channel ini, beserta bisa berteman di Facebook saya, Mardi Tamba, atau follow Instagram saya di _Mardi_Tamba. Bagikan YouTube ini kepada teman-teman yang lainnya jika teman-teman diberkati dengan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.